Coba deh, waktu Anda lagi berdiri di tepi sungai, pernah nggak kepikiran, air ini sebetulnya mau kemana? Di Indonesia, sungai itu bukan cuma aliran air biasa loh. Dia itu ibarat nadi peradaban kita, urat kehidupan yang udah ngalirin sejarah, budaya, bahkan ekonomi kita dari dulu. Tapi, hari ini, nadi itu lagi mampet. Oke, mari kita bedah sama-sama ya. Kita akan bahas krisis yang lagi mengancam sumber kehidupan kita ini, dan yang paling penting, gimana cara kita buat nyembuhinnya. Nah, ini nih kondisi idealnya. Sungai yang sehat itu pada dasarnya ya fondasi kemakmuran. Dia itu bukan cuma air yang ngalir, tapi pusat dari sebuah sistem yang rumit banget. Namanya daerah aliran sungai atau das. Coba bayangin das itu kayak mangkok raksasa. Semua air hujan yang jatuh di dalam mangkok itu, dari puncak gunung sampai ke lembah, ujung-ujungnya bakal ngalir ke satu sungai utama. Artinya apa? Kesehatan si sungai itu bergantung banget sama kesehatan seluruh daratan di sekitarnya. Tapi, kenyataannya gimana? Angka ini, jujur, kayak tamparan buat kita semua. 65%. Ini bukan sekedar angka di laporan ya, ini adalah potret sebagian besar sungai kita di Indonesia saat ini. Tercemar berat. Ini skala darurat yang lagi kita hadapi sekarang. Yuk kita ngomong apa adanya aja. Sungai kita itu lagi sakit parah. Ini bukan lagi soal masalah lingkungan yang jauh di sana. Ini krisis kesehatan publik, krisis ekonomi, dan krisis ekologis yang kejadiannya tuh persis di depan mata kita semua. Oke, kita mulai ya penelusuran kita buat memahami krisis ini. Pertama, kita bakal ingat-ingat lagi kenapa sungai itu penting banget sebagai nadi kehidupan. Terus, kita hadapi kenyataan pahit di bagian krisis sungai Indonesia. Kita lihat juga gimana racun di aliran kita ini ngaruh langsung ke badan kita. Tapi tenang, kita juga bakal nemuin harapan di sains pemulihan sungai, nyusun rencana aksi 5 langkah yang jelas, dan kita tutup dengan panggilan untuk bertindak buat kita semua. Jadi, sungai yang sehat itu kayak gimana sih? Gampangnya, dia itu ekosistem yang seimbang. Airnya jernih, terus pinggirannya atau yang biasa disebut sempadan sungai, itu loh, jalur hijau di kiri kanan sungai, penuh sama tanaman yang akarnya kuat. Akar-akar ini fungsinya kayak jaring pengaman alami, yang nahan tanah biar nggak longsor sekaligus ngejaga air tetap bersih. Terus, apa aja yang kita dapat dari situ? Oh, hampir semuanya. Mulai dari air yang kita minum buat ngairin sawah, listrik dari PLTA, sampai jadi jalur transportasi barang yang murah. Sungai juga jadi tempat kita main, rumah buat ribuan jenis ikan dan satwa liar, dan bahkan banjir alaminya itu justru bikin tanah di sekitarnya jadi subur banget. Intinya, sungai yang sehat itu mesin kemakmuran alami, sistem pendukung kehidupan yang, ya, sempurna. Oke, itu kan idealnya. Sekarang kita pindah dari mimpi indah ke realita pahit di Indonesia. Gambarnya, wah, beda jauh. Kita entah sadar atau enggak udah mengubah nadi kehidupan ini jadi selokan pembuangan raksasa. Coba kita lihat beberapa contoh yang paling parah. Citarum, pernah dapat julukan sungai terkotor di dunia. Bengawan Solo, sungai yang penuh sejarah, sekarang nanggung beban limbah dari jutaan rumah dan pestisida dari sawah-sawah. Ada juga Berantas di Jawa Timur dan Siak di Riau. Dua-duanya sekarat karena limbah industri berat. Ini bukan nama-nama asing kan? Ini sungai-sungai yang ada di sekitar kita. Terus, dari mana sih semua racun ini datangnya? Jadi ada 4 biang kerok utamanya. Pertama, dan ini yang terbesar, adalah limbah domestik. Ya, dari rumah kita sendiri. Kedua, limbah industri, yang seringkali isinya logam berat super bahaya. Ketiga, air dari sawah dan kebun yang bawa sisa pupuk dan pestisida. Dan yang keempat, ini monster baru yang nggak kelihatan, sampah plastik. Dia pecah jadi kecil-kecil, namanya mikroplastik, dan sekarang udah masuk ke ikan yang kita makan. Kenapa sih ini harus jadi urusan pribadi Anda? Kenapa Anda harus peduli? Simpel aja, karena racun di sungai itu nggak diem di sungai. Dia masuk ke air minum kita, ke makanan kita, dan akhirnya ke tubuh kita. Ini ancaman langsung buat kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dan dampaknya, serius, ini ngeri banget. Mulai dari penyakit yang gampang nular kayak diare dan tifus, terus penyakit kulit kalau kita kena airnya, sampai yang paling bahaya, keracunan logam berat. Racun ini numpuk di tubuh kita, ngerusak otak dan ginjal pelan-pelan. Dan buat anak-anak, air minum yang kotor bisa menyebabkan stunting, kerusakan pertumbuhan yang nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi ya, sungai kotor itu membunuh, pelan-pelan tapi pasti. Oke, cukup kabar buruknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita sebetulnya bisa kok memperbaikinya. Ini bukan mimpi atau angan-angan, ini sains yang udah terbukti. Kita punya teknologinya untuk menyembuhkan sungai-sungai kita. Ada 2 cara utama, dan dua-duanya itu niru cara kerja alam. Pertama, namanya lahan basah buatan. Anggap aja kita lagi ngebangun ginjal raksasa buat sungai.
Tanaman dan bakteri baik di dalamnya bakal nyaring dan ngurai racun secara alami. Yang kedua, bioremediasi dan aerasi. Ini kayak ngasih probiotik sama oksigen tambahan buat sungai. Kita masukin bakteri baik buat makanin polusi, terus kita pompa oksigen biar sungainya bisa napas lagi. Keren kan? Dan yang bikin kita makin semangat, ada inovasi yang diuji coba langsung di sini di Indonesia. Namanya teknologi mineral wool. Ini dites di Sungai Cikapayang, Bandung, dan kerennya dia itu sistem pasif. Artinya, dia bisa bersihin air tanpa perlu listrik. Ini kan cocok banget buat banyak daerah di negara kita. Ini bukti kalau solusi cerdas itu bisa datang dari mana aja. Coba dilihat data ini. Ini bukan sulap, ini sains. Biar gampang, BOD itu intinya ukuran buat polusi organik kayak sisa makanan atau kotoran. Kalau TSS itu partikel yang bikin air jadi keruh. Nah, lihat di sini. Si lahan basah buatan ini jagoan banget buat ngatasin BOD, bisa sampai 96% bersihnya. Tapi, lihat di kolom logam berat. Teknologi baru mineral wool ini juaranya. Dia bisa nyerap racun kayak timbal dan merkuri sampai 100%. Poinnya adalah, kita itu punya alat yang tepat untuk setiap jenis masalah. Tinggal dipakai aja. Tapi, nah disinilah letak kebenarannya. Ada satu tapi yang besar banget. Teknologi secanggih apapun nggak bakal ada gunanya kalau kita nggak matiin keran polusinya dari sumbernya. Itu sama aja kayak kita ngepel lantai, tapi air dari ember yang bocor terus-terusan tumpah. Ya, kerjaan sia-sia kan? Jadi, gimana cara yang benar? Ada resepnya kok, rencana aksi 5 langkah. Dan yang paling penting dari semua ini adalah urutannya. Kita nggak bisa langsung loncat ke langkah 3 kalau langkah 1 dan 2-nya belum beres. Langkah pertama, yang paling krusial, audit dan hentikan sumber polutan. Kenapa? Ya karena ini artinya kita matiin keran yang bocor tadi, cari siapa yang buang limbah, terus hukum yang tegas. Kedua, bangun IPAL komunal. Ini buat ngurusin jutaan sumber polusi kecil dari rumah-rumah sebelum airnya sampai ke sungai. Nah, baru setelah itu di langkah ketiga kita pasang teknologinya. Keempat, kita pantau terus hasilnya pakai data. Dan terakhir, kita pulihkan lagi ekosistem aslinya biar pertahanannya kuat buat jangka panjang. Urutan ini harga mati, nggak bisa ditawar. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan. Masalah sebesar ini nggak mungkin bisa diselesaikan sama satu pihak aja. Ini butuh sebuah gerakan. Gerakan kita semua. Peran kita semua tuh jelas banget. Buat kita, masyarakat, hal paling simpel kayak nggak buang sampah ke got itu udah ngebantu banget. Pemerintah harus punya nyali buat negakin hukum tanpa pandang bulu dan investasi di IPAL. Dan buat industri, berhentilah nganggap sungai itu tempat sampah gratis. Semua pihak punya perannya masing-masing. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke diri kita masing-masing. Generasi kita mungkin nggak seberuntung itu nerima warisan sungai yang bersih. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kita mau jadi generasi yang sama, yang ngewarisin sungai mati buat anak cucu kita? Atau kita mau jadi generasi yang membalikan keadaan? Nggak ada lagi alasan. Kita nggak bisa lagi bilang kita nggak tahu caranya. Ilmunya ada, teknologinya terbukti. Satu-satunya yang kurang saat ini, yang jadi pemisah antara sungai mati dan sungai yang hidup kembali, cuma satu, kemauan kita bersama untuk bertindak. Pilihannya ada di tangan kita. Yuk, kita mulai hari ini.